Oke, kita mulai aja. Ini kalian sudah melewati tahap bab 1 sampai bab 3. Sekarang kita akan masuk pembahasan di bab 4. Suara saya masih terdengar jelas? Ini ya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Nanti sesuaikan saja dengan di buku panduan skripsi kalian. Ini ada gambaran umum objek penelitian. Biasanya sini cerita tentang subjek penelitian kalian, PT-PT-nya dijelasin secara ringkas, disertai dengan rata-rata datanya. Ini satu persatu semuanya dijelaskan. Sebelum olah data harusnya bisa mulai dulu angsur yang ini. Nah, ini baru bagian 4.2 hasil penelitian. Diawali dengan analisis deskriptif. Setiap variabel ya. Kemudian masuk ke uji asumsi klasik. Ini masing-masing uji multikolinearitas, uji kelayakan. Cuman ini dia langsung pakai PLS. Kalau kita enggak. Kita mulai dari SPSS dulu. Kita ikuti tahapan statistik yang benar. Uji normalitas, multikolinearitas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas. Itu akan kita uji dulu satu persatu. Baru nanti di bagian bawahnya ini kita tulis asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka itu kita menggunakan Smart PLS. Begitu ya. Jadi 4 asumsi klasik tetap dituliskan dulu di dalam bab 4-nya. Ini uji kelayakan model. Ini R-square. Kita pakai yang adjusted apabila jumlah variabel X-nya tuh lebih dari 2. Kalau X-nya tuh 1 atau 2, pakainya R-square. Kalian semua sudah pasti pakainya adjusted karena X-nya lebih dari 2. Berikutnya ini ada analisis jalur. Analisis jalur ini kalau pakai Y1 sama Y2, di sini nggak salah hanya Linda yang pakai. Yang lainnya ada yang regresi biasa, ada yang pakai moderasi. Jadi jangan sebut analisis jalur, kalian nanti sebutnya analisis regresi berganda atau analisis moderated regression analysis bagi yang pakai moderasi, MRA ya. Ini ada uji T. Ini adalah uji hipotesisnya. Tapi sebelum masuk sini, kalau yang datanya saya bantu olah itu sudah saya bikin urutannya. Ada dari outer loading untuk uji validitas sama yang lainnya. Jadi tidak langsung ke uji T. Terus gambar model. Setiap kali saya olahkan data kalian, saya selalu letak gambar model paling awal di bagian hasil. Itu yang kalian pakai di gambar ini. Kemudian di sini jelaskan hipotesis pertama ini diterima atau ditolak dengan syarat statistiknya T-nya sekian atau nilai p-value-nya sekian. Nilai p-value kalian semuanya selalu saya bikin two tail sama one tail. 2 strip tilet atau 1 strip tilet. Biasanya di bagian tabel uji hipotesis itu agak panjang tabelnya memang. Kalian semuanya pakai keputusannya pakai yang one tail atau 1 ekor karena kalian pakai hipotesisnya pakai arah. Jadi setiap hipotesis dijelaskan, diterima atau ditolak. Baru 4.3 adalah pembahasan. Ini kalian jelasin satu persatu, mulai dari hipotesis pertama sampai hipotesis terakhir kalian. Terus di sini tidak ada pakai istilah uji statistik lagi. Jadi nggak boleh pakai kayak gini. Kita langsung bilang aja, terdapat pengaruh negatif free cash flow terhadap kebijakan dividen.
Nah, baru kalimat yang kayak gini, yang saya blok ini nggak usah lagi. Itu karena tadi sudah di bagian uji hipotesis yang di atas. Nah, inilah yang penting penjelasannya. Kenapa itu pengaruh positif, kenapa itu pengaruh negatif, atau kenapa itu tidak berpengaruh. Jelaskan. Kemudian di sini juga jelaskan nanti penelitian ini sejalan dengan penelitiannya si A, tetapi bertentangan dengan penelitiannya si B. Masukin di sana pakai Mendeley. Kemudian sejalan atau tidak dengan teori. Di bab 2 selalu saya kasih catatan setiap kali kalian pakai teori. Teori sinyal ini berkaitan dengan variabel apa? Teori struktur modal ini berkaitan dengan variabel apa? Semua sudah saya kasih catatan di bab 2-nya. Jadi nanti di bagian bab 4 ini harus sinkron dengan bab 2. Kalau dia sejalan berarti dengan teori apa? Kalian jelaskan. Kalau tidak sejalan dengan teori apa? Dijelaskan juga. Nah, ini dari contoh yang ini, dia dapat munculin sejalan dengan penelitian si Rahayu, tetapi tidak mendukung penelitian Embara. Nah, ini kan baru yang hasil penelitian terdahulu. Cuman yang kaitan dengan teorinya belum dia jelaskan. Ini lanjut ke hipotesis keduanya. Ya, yang kayak gini nggak usah lagi, nggak usah pakai istilah statistik di dalam pembahasan. Ini juga kalimat seperti ini dihindari. Ini yang saya blok ini. Jadi langsung aja masuk pembahasannya kenapa dia pengaruh, sejalan atau tidak dengan penelitian terdahulu, sama sejalan atau tidak dengan teori. Masing-masing jelaskan seperti itu sampai hipotesis yang terakhir. Barulah ini masuk ke bagian penutup, kesimpulan. Kesimpulannya, fee crash berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Artinya setiap ini tidak memberikan oke. Ini kalian boleh ikuti aja contoh kalimatnya. Jadi kalau hipotesis kalian ada 8, berarti kesimpulannya juga ada 8 ya. Harus sama persis. Kemudian keterbatasan. Kalian carilah keterbatasan kalian apa di dalam penelitian ini. Misal, penelitian ini keterbatasannya banyak variabelnya yang tidak memiliki pengaruh signifikan. Ya, itu nggak apa-apa, karena kan kita tidak tahu hasilnya tidak signifikan. Harapan kita kan awalnya pengaruhnya bisa signifikan semua. Rupanya enggak. Itu jadi keterbatasan. Kemudian ini, sektor ini, penelitian ini terbatas pada sektor properti bla bla bla. Ini bukan keterbatasan, karena kalian memang sudah membatasi itu di bab 3. Kalian kan di bab 3 sudah pakai purposive sampling yang bilang sampelnya tidak boleh seperti ini itu. Itu kan sudah kita yang batasi, jadi itu bukan keterbatasan ya. Tapi memang kita membataskan. Ada yang masih kurang jelas? Kemudian masuk ke bagian saran. Saran ini sesuaikan dengan manfaat penelitian. Sorry, ya, dengan manfaat. Kan ada kontribusi akademis, praktisi, sama kontribusi kebijakan yang di bab 1 itu. Sesuaikan aja kalimatnya nanti. Berikutnya daftar pustaka dirapikan pakai Mendeley, rata kiri kanan. Kalau pakai Mendeley yang American Psychological Association itu otomatis berurutan secara abjad. Rapikan aja di program Mendeley-nya itu ya. Kemudian lampiran. Lampirannya jangan lupa masukin data. Data yang sudah siap, yang sudah yang sudah akan bisa dipakai untuk diolah ya, bukan data mentah. Pokoknya istilahnya ibaratnya data yang tinggal masuk ke SPSS gitu. Itu yang pertama data. Kemudian dilanjutkan dengan lampiran hasil.
Tampilan hasilnya itu kalian pakai yang sudah saya rapikan aja biar lebih ringkas. Termasuk gambar modelnya. Kan saya bikinnya algoritma sama bootstrapping ya nama filenya. Nah, itu sebenarnya harus masuk. Tapi kalau masuk semua kan penuh, nggak muat. Dan juga tabelnya ada yang panjang-panjang. Dan saya kan ada bikin file satu yang lebih ringkas versinya. Itu aja yang kalian masukin ke lampiran. Oke, ini satu contoh. Saya kasih contoh yang kedua. Yang ini terlihat tidak, bapaknya? Halo, apakah terlihat? Terlihat kok. Ini sama seperti tadi gambar umum objek penelitiannya dulu. Kalian cerita sejarah ringkas perusahaannya. Silakan diatur serapi mungkin. Diingatkan ya, ini satu-satu semuanya. Yang dijadikan sampel saja. Yang bukan sampel tidak usah masuk. Kemana yang lain? Ini kok cuma 5 orang ini. Ini payah pula jelasinnya sekali lagi. Ini direkam, Pak. Ada saya rekam. Nanti saya mau link, Pak. Cuman yang nggak datang tuh kalau cuma nonton rekaman, nggak ada kesempatan untuk bertanya. Kemudian ini deskriptif statistiknya per tahun dan per perusahaan. Ada rata-rata ke samping sama rata-rata ke bawah. Standar deviasi, maksimum, minimum. Ingat setiap tabel harus ada penjelasan. Kemudian ini uji asumsi klasik. Kemudian uji R-square. Analisis jalur karena dia pakai 2Y. Ini uji hipotesis. Uji F untuk model. Nah, dia jabarkan satu-satu nih hipotesisnya. Baru pembahasan. Ini dia sudah oke, cuman dia belum masukkan hasilnya sejalan atau tidak sejalan dengan teori. Ini bab 5 kesimpulan. Ada 5 kesimpulan berarti ada 5 hipotesis. Keterbatasan, kemudian saran. Ini daftar pustakanya sudah Mendeley.
Biasanya kalau Mendeley itu ciri-cirinya kalau kita klik bebas gini dia jadi warna abu-abu. Ini lampiran. Ini kebetulan sampelnya. Tapi kalian kan di bab 3 sudah ada juga ya. Ini karena terlalu banyak, terlalu panjang, makanya dibikin ke lampiran. Kalau kalian punya masih muat itu di bab 3. Kemudian ini data yang siap pakai untuk diolah. Kemudian ini hasil uji PLS-nya. Ya, kalau kalian nanti uji SPSS-nya tetap dimasukin dulu di awal, baru PLS. Kemudian ini kurikulum vitae buat standar aja. Kalau yang tadi contoh sebelumnya nggak ada kurikulum vitae ya. Kalau kalian buat juga ini wajib. Oke, sudah 2 contoh saya kasih. Setidaknya sudah ada gambaran ya susunannya seperti apa. Contohnya kan udah pernah saya kirim lewat grup WA. Tapi itu bukan berarti benar ya. Kita usahakan ikuti yang ini panduan yang terbaru. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, mau nanya. Ya, Kalau perusahaan yang datanya nggak diolah, profilnya berarti nggak usah juga ya? tidak usah. Itu hanya yang jadi sampel saja. Berarti yang punya masalah kan ada 3 yang tidak diolah. Itu Mm-mm. di bab 3-nya dibikin kriterianya kalau data variabel NIM sama LDR ya nggak salah itu. Atau apa itu. Tidak ada. Jadi tidak bisa dijadikan sampel. Di bagian kriterianya itu ya? Ya, Oke, kok. ada lagi yang mau tanya? Ricky, gimana punya kamu lanjutannya? Ya kok, aman kok. Masih dalam proses. Proses apa? Proses. Belum dibuka kok. Nanti aku buka kok. Nah, kan belum dibuka tapi berani ngomong proses. Proses membukanya kok. Proses menuju kerajinan. Oke, kalau Shirley gimana? Lagi cari yang jurnal internasional yang Koko bilang minimal 5 itu kok. Oke, itu kan bisa lah belakangan. Sekarang bapaknya gimana? Empat lagi susun yang di hasil ujinya itu kok. Nah, kamu pertama SPSS dulu pakai 6 variabel. Ada kan file Word yang udah saya convert itu. Itu Ya, dimasukin dulu asumsi klasiknya. Kemudian jelaskan asumsi klasiknya ada masalah pada normalitas atau apa gitu ya. Baru kamu masuk uji yang PLS, tapi yang 6 model dulu. Yang 6 model tuh kamu cerita rupanya ada masalah juga kan. iya kok. Jadi 2 variabel tidak bisa digunakan. Itu dengan cara namanya backward regression tapi secara manual. Itu ada saya jelasin juga di Excel-nya ya. Udah Iya saya kok. tandai. Baru kamu sisanya pakai yang 4 variabel. Nah, untuk khusus kamu, Shirley, Ya. lampiran kamu memang agak panjang nanti. Eh, berarti kok yang di lampiran saya itu semua Excel yang Koko kasih atau cukup yang di Word yang Koko buat singkat itu? Word, yang Word itu tetap karena itu SPSS. Lanjut lampiran keduanya itu nanti yang PLS 6 variabel. Lanjut yang ketiga PLS yang 4 variabel. Oh, ya, oke kok. Di statistik deskriptifnya 2 variabel yang nggak terpakai tetap dijelaskan ya, karena itu kan di model awal sudah kita masukin. Berarti tetap saya masukin yang enam-enamnya saya masukin semua gitu ya kok? Ya, 6X dan 1Y ya. Ya, oke kok. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Shirley? Belum ada sih kok. Kalau contohnya ketemu kendala saya cek Koko lagi. Oke. Lilis gimana? Lilis tadi baru WA data itu ya. Selain itu ada kendala lain nggak? Gak ada kok, masih di situ kok. Yang kamu kirim barusan itu sudah final atau belum? Belum kok, masih ada beberapa lagi. Kira-kira berapa lama siapnya?
mungkin Sabtu kok. Saya mau sebelum tanggal 10 semua udah selesai olah data ya. Karena nggak ada waktu lagi nih. Oh, iya Kalian mau kok. 3,5 tahun kan? Mm-mm. Dwi gimana? Aman, Pak. Apa yang aman? Saya masih nindakan yang itu ya, Pak. Yang untuk di bawah sejarah itu. Ada beberapa lagi yang belum. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sejauh ini belum, Pak. Kamu bab 4-nya udah sampai mana? Masih sampai situ, saya belum lanjut, Pak. Saya masih persiapin yang mau dipakai untuk di Word-nya dulu. Biar nanti bisa gampang. Susunannya tahu nggak gimana? Nah, itulah kemarin saya bingung juga, Pak. Cuman karena saya menyelesaikan Excel dulu, nantilah, Pak. Biar nggak dua-dua pikirannya. Oke lah. Christian gimana? Perkembangannya? Lagi itu Pak, lagi bikin perhitungannya Pak. Kurang jelas suaranya? Lagi bikin perhitungannya Pak, masukin datanya ke rumus Pak. Masukin datanya ke rumus. Berarti kamu ini input datanya sudah semua berarti ya? Apa? Input datanya sudah selesai semua? Udah Pak, baru selesai kemarin. Lagi itu. Suaranya kurang jelas, Christian. Udah Pak, udah selesai, baru siap kemarin Pak. Atau kamu pakai chat aja? Baru selesai input data. Oke. Kamu mau olah sendiri ya? Kemarin kamu bilang. Lagi masukkan data ke rumus. Oke, berarti data sudah siap mau masukin rumus. Kamu nanti susun rapi, kamu pertama kali olahnya pakai SPSS dulu. Ikuti semua asumsi klasik yang ada. Terus kamu tandai asumsi klasik apa yang bermasalah. Kalau yang bermasalah ada di heteroskedastisitas atau di autokolerasi atau di multikolineritas, itu masih bisa saya usahakan pakai SPSS. Kalau udah nggak bisa, baru terpaksa pakai PLS. Jadi pas kamu sudah siap olah data di SPSS, kabari saya dulu, biar bisa saya ambil keputusan gimana ya, Christian. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oh, Lilis, ini data yang kamu kasih ke saya, ini dalam satuan jutaan rupiah atau gimana ya? Lilis, Ya. ini dalam satuan jutaan rupiah ya? Mm-mm. Kamu konsisten ya, inputnya jutaan rupiah, berarti jutaan rupiah semua. Mm. Kemudian, kalau ada yang USD, kamu tandai dulu. Kamu mau convert sendiri atau gimana nih? Sendiri. Kalau ketemu dolar. Kalau kamu ketemu dolar, Mm-mm. ambil nilai kurs tengah setiap tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan. Kalau tanggal 31 Desembernya tak ada, berarti ambil yang 30 Desember. Kalau nggak ada juga, ambil yang 29 Desember.
Pokoknya yang akhir tahun. Oke kok. Ambil kurs tengah itu caranya kurs beli tambah kurs jual bagi 2. Mm-mm. Cek dari websitenya Bank Indonesia. Oke kok. Jadi konsisten semuanya di rupiah. Oke kok. Dan konsisten semuanya jutaan rupiah ya. Mm-mm. Kalau saya biasanya maunya rupiah penuh. Jadi kayak misalnya ADMG tahun 2016. Aktiva lancarnya 132.444. Kalau saya biasanya langsung tulis 132 miliar 444 juta rupiah. Jadi ada tambah 60 di belakang. Saya biasanya begitu karena saya ingin konsisten rapi. Apalagi di total aktiva. Kan itu bukan rasio itu. Untuk hitung ukuran perusahaan. Itu bukan rasio, bukan dibagi atau dikali. Tapi itu adalah logaritma natural. Kalau nggak teliti, logaritma natural yang angkanya jutaan rupiah dengan yang rupiah penuh kan berbeda hasilnya. Jauh malah selisihnya nanti. Jadinya malah datanya biasnya tinggi sekali. Ya, tapi asalkan Lilis tetap konsisten di jutaan rupiah itu oke. Oke Gitu kok. ya Lilis. Mm-mm. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Masing-masing kerjakan bab 4, bab 5-nya langsung. Nanti sekalian kirim biar bisa langsung saya cek. Kemudian yang pakai PLS, udah kalian langsung aja di bab 3-nya masukin PLS. Kalau nggak tahu posisinya di mana, masuk aja dulu di bawah, nanti biar saya tandai posisinya yang mana yang tepat. Jadi untuk Ricky, Shirley, Lilis, Dwi, sama Maisela, PLS-nya masukin bab 3 ya, teorinya. Kemarin udah saya WA kan, di bab 3-nya apa yang harus dimasukin kalau yang PLS. Terus lihat juga contoh di kakak kelas punya, contoh skripsi yang sebelumnya. Bab 4, bab 5 kerjakan sekalian dalam satu file ya. Jadi saya gampang ceknya. Karena nanti kalian saat kirim pun harus satu file itu, jangan pecah-pecah. Mulai dari cover sampai lampiran itu satu file. Terus paling tidak kita harus ada jumpa sekali untuk bimbingan secara offline. Itu lebih baik kita tentukanlah tanggalnya. Kalian kan terakhir kuliah di tanggal 12 sampai tanggal 17 ya, itu untuk ujian. Di minggu depan tanggal 5 sampai tanggal 10 itu harusnya kalian offline ya kalau sesuai jadwal. Mungkin di sana kita bisa jumpa untuk diskusi. Saya hari Kamis ada di Sri Kandi. Kebetulan kan kalian semua memang di Sri Kandi ya posisinya. Kamis dan Sabtu saya ada di Sri Kandi. Jadi di antara 2 hari itu carilah waktu. Ini saya sediain waktu di tanggal 3, 8, dan 10 Desember. Kalau pas UAS saya nggak mau ganggu kalian. Kalian fokus saja UAS. Kecuali memang kalian yang mau ya. Itu di tanggal 17 saya pun masih ada di kampus Sri Kandi. Kalaupun nggak ada, ya kita tinggal atur waktu lah gimana jumpanya. Yang penting sebelum masuk ke sidang skripsi, kita wajib minimal jumpa sekali secara offline ya. Ada lagi yang mau dibahas? Ricky, si Boyke kemana? Apa kok? Boyke kemana? Nggak tahu kok saya. Kenapa Dwi, kok? si Jesse kemana?
Kan saya udah bilang 2 hari yang lalu kita Zoom jam 8. Kok nggak datang mereka? Mungkin lupa mereka kok. Itu kan udah termasuk jauh-jauh hari itu ngomongnya. Udah diinfokan. Kalau si Jesse kemana, Dwi? Ada jumpa? Nggak ada sih, Kak. Kemarin juga terakhir online dia nggak datang juga, Kak. Ada lagi yang mau dibahas? Nanti siap UAS menjelang Natal kita lakukan simulasi sidang. Lalu setelah libur Natal atau libur tahun baru menjelang akhir semester ganjil atau menjelang pendaftaran sidang skripsi kita juga lakukan simulasi sidang bagi yang belum sempat maju di Desembernya. Jadi sama seperti sebelumnya, syarat untuk bisa saya ACC sidang itu sudah harus minimal simulasi sekali, baru bisa saya ACC untuk sidang skripsi. Otomatis skripsinya harus siap, PPT-nya pun harus siap. Kalau tidak disimulasikan di sidang, saya nggak akan ACC. Karena saya mau kalian harus benar-benar ready untuk ini. Karena ada penilaiannya. Penilaian untuk tanya jawab itu 40% bobotnya. Bisa dipahami? Kak. Bisa, Pak. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri Zoom-nya. Nanti saya kirim rekamannya ya.